Hai semua, Raka Jana di sini dan kali ini kita bertemu lagi untuk menggambar. Dan seperti biasa, kali ini aku akan menggambar sambil bercerita juga nih. Dan ada banyak hal yang akan aku sharing ke kalian. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa nih, bantu aku mengembangkan channel ini dengan cara di subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Thank you. Oke guys, seperti yang aku bilang di awal tadi, kita akan menggambar digital lagi. Dan seperti biasa aku menggunakan aplikasi Procreate dengan device-nya adalah iPad Pro. Nah sebelum gambar kita pilih dulu nih size kertasnya. Kalau aku biasanya itu minimal itu ukurannya adalah 2000 x 2000 pixel. Tapi untuk gambar kali ini adalah 3000 x 4000 pixel. Tapi harus sesuaikan dengan spek device kalian juga ya. Tapi yang jelas kalau bisa DPI-nya itu atau resolusinya sih 300 saja. Kayak udah cukup sih. Nah, di sini gambarnya akan simetri. Seperti biasa kita setting dulu lah biar simetri. Nah, untuk sketsa kalian bisa pilih brush apa saja sesuai yang nyaman ya buat kalian. Kalau aku di sini sih biasanya menggunakan Studio Pen. Tapi kadang-kadang pakai Inkblade juga. Seperti biasa, kalau untuk sketsa kita mulai dengan pola dulu. Jadi jangan langsung main detail. Buat teman-teman apalagi yang pemula, kita mulai dengan pola. Dan di sini aku akan menggambar salah satu ogoh-ogoh yang sangat ikonik dan terkenal di Bali. Karya dari Bli Marmar, dari Banjar Gemah. Jadi ini salah satu yang sangat ikonik dan aku suka juga. Jadi nama ogoh-ogoh ini adalah Sang Mongpati. Aku lupa sih ini tepatnya tahun berapa. Yang jelas di sini aku akan coba kembangin lagi atau akan ku buat ya versi stylenya dari Raka Jana lah. Di sini kita akan coba buat di bagian wajah itu benar-benar harus kuat ya karakternya, karena ini benar-benar memegang peranan penting di bagian ekspresi wajahnya. Nah untuk sketsa tingkat kedetailannya itu bisa kalian sesuaikan biar nanti juga pas proses inking itu lebih lebih gampang lah buat kalian. Jadi sketsa itu merupakan elemen yang sangat penting teman-teman, karena dalam sebuah gambar itu menentukan hasil akhir ya, itu menurutku ya. Dan cara untuk melatih sketsa itu kalian bisa tuh gambar apa aja yang benar-benar ada di sekeliling kalian. Entah itu kalian mau menggunakan referensi di awal atau enggak, itu bebas sih. Yang jelas cara melatih sketsa kalian harus benar-benar sesering mungkin tuh melatih tangan kalian. Kalau dulu aku tuh pakai media kertas HPS biar murah, terus pakai pensil ataupun drawing pen. Jadi kemanapun aku bawa kertas gambar, bawa sketchbook gitu, dan aku lihat apapun, kayak misalnya pohon, entah itu botol, itu akan aku gambar, sehingga ibaratnya memoriku itu kuat gitu. Kalau sekarang aku disuruh gambar tanpa referensi pun aku bisa. Karena apa? Karena aku udah sering banget mencoba gitu dan mengulang beberapa objek yang sama sehingga akan tersimpan di otak lah ibaratnya. Dan kalau bisa dianalogikan gitu ya, ibaratnya nih sebuah komputer dan printer gitu ya. Nah, kalau komputer itu adalah imajinasi atau konsep, dan printer itu adalah output dari gambar kita atau tangan kita. Ibaratnya nih kalau kita punya ide, tapi kalau tangan kita nggak terlatih, pasti kita nggak akan bisa menuangkan itu, karena kita belum terlatih, ya kan? Padahal kita punya ide yang bagus nih gitu. Makanya harus balance antara skill tangan dan juga imajinasi itu atau ide itu harus balance. Caranya nggak ada shortcut, kalian harus benar-benar tiap hari melatihnya. Seperti aku dulu tuh, setiap hari di tahun 2010 ya, ketika awal-awal terjun ke industri kreatif, itu hampir tuh 20 sketsa tiap hari. Tapi itu aku melatih, hasilnya bisa aku rasakan sekarang gitu. Yang penting harus konsisten.
Nah, di sini untuk brushnya aku tidak menggunakan brush yang apa ya, beli atau gimana ya. Ini aku pakai brush bawaan, di custom, cuman di bagian stabilization-nya doang sih di custom, jadi nggak dianeh-anehin. Nah, rasanya nih kalau untuk sketsa nih udah oke sih segini sih. Paling tinggal tambahin detail-detail ya sedikit di bagian ekspresi ya. Karena menurutku itu penting banget. Karena ekspresinya si Sang Maung Pati ini keren banget menurutku. Dan stylenya pun aku suka ya. Stylenya itu style ogoh-ogohnya itu surrealis gitu. Jadi surrealis itu adalah menggabungkan unsur realis dan juga imajinasi. Nah guys, itu tadi adalah proses pembuatan sketsa. Kalau aku boleh saran buat pemula yang belum terbiasa atau masih lemah gambar bentuknya, kita mulai semua dari pola dulu, kemudian baru kita buat detailnya. Jadi jangan langsung membuat detail di awal. Kita buat pola, kemudian kita sesuaikan dengan bidang gambar. Nah, di sana baru kita buat yang versi lebih detail. Oke, sekarang kita lanjut ke proses inking. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap inking. Dan untuk brushnya di sini aku akan coba pakai brush yang baru pertama aku pakai nih. Tapi ini brush yang memang bawaan dari Procreate. Namanya adalah brush sirup, kayak nama obat ya. Jadi nama brushnya itu brush sirup gitu. Nah, ini aku senang banget lihat pressure-nya, jadi aku coba untuk di karya kali ini menggunakan brush ini. Nah, untuk proses inking, kita jangan dulu bermain detail dari awal. Jadi seperti yang sering aku bilang, kita buat globalnya dulu aja. Jadi kita buat garis-garis terluarnya dulu, yang penting gambarnya terbentuk. Kenapa seperti itu? Karena ini akan berpengaruh nanti pada efektivitas ketika kita mewarnai, ya kan? Jadi kalau dari awal kita buat gambarnya detail dan apalagi itu dalam satu layer ya untuk inkingnya, nanti ketika proses fill warnanya itu akan cenderung lebih lama gitu. Karena gambarnya itu apalagi yang ada ukiran ya, kita harus fill satu persatu, itu akan memakan waktu. Jadi aku di sini coba share gimana sih caraku menggambar secara efektif. Seandainya kalian dikejar deadline nih, jadi biar lebih cepat. Jadi aku coba share caranya. By the way, bicara tentang ogoh-ogoh nih udah deket apa ya? Udah deket sih sebenarnya walaupun lagi 3 bulan ya, tapi udah mulai persiapan tuh. Aku lihat di Instagram teman-teman Yohana tuh udah mulai apa ya, udah mulai upload sketsa-sketsa ogoh-ogoh tuh, dan keren-keren banget lagi konsepnya. Aku nggak sabar sih nunggu untuk bulan Maret nanti untuk keliling lihat ogoh-ogoh. Tapi by the way, sorry ya kalau kalian dengar suara motor, mobil, knalpot lah, sorry, ini studioku benar-benar berada di pinggir jalan raya guys. Jadi pasti bakal bocor banget sih. By the way, Bajar kalian nih udah pada buat ogoh-ogoh belum nih? Atau udah mulai sketsa atau bahkan udah mulai buat rangka belum? Coba deh komen. Boleh tuh di-share tuh konsep ogoh-ogohnya apa yang kalian buat tahun ini. Kalau aku sih di Tampak Siring itu paling itu hamin 2 minggu tuh baru mulai ngerjain. Tapi di sini terkenal ogoh-ogoh Tampak Siring itu dari segi anatominya. Bahkan dari tahun 90-an itu memang udah ciri khas dari dulu ya. Ada dokumentasi fotonya menonjolkan anatomi, kemudian juga biasanya payasnya itu minimalis. Kemudian stylenya juga yang digambarkan itu surrealis. Dan satu lagi itu ukurannya terkenal sangat besar. Terutama ogoh-ogoh Banjarku itu dari tahun ke tahun pasti gede banget sih. Buat teman-teman yang pengen lihat ogoh-ogoh Tampak Siring, jangan lupa nanti main-main ke desaku.
sekalian deh boleh mampir ke HNS Studio, kita ngopi-ngopi lah di sini. Oke, balik lagi ke proses inking. Nah, di sini kalian boleh kok mengembangkan dari sketsa yang kalian buat pertama. Jadi nggak harus kok kita berpatokan dengan sketsa gitu. Sketsa itu kan berfungsi kalau di sini sebagai petunjuk doang gitu, atau direction supaya kita nggak terlalu bingung pas proses inking. Tapi kalian bisa nih explore atau improvisasi di sini gitu, sehingga gambarnya pun jadi lebih dinamis. Aku pun dalam membuat ukiran ataupun membuat gambar bentuk itu selalu aku improve gitu. Karena dulu pernah sih belajar gambar realis, cuman mulai tahun berapa ya, tahun 2014an itu sudah mulai beralih ke yang lebih dekoratif, lebih surrealis gitu, karena outputnya itu jadi lebih menarik gitu, jadi nggak terduga gitu loh. Mungkin kalian sering lihat gambar-gambarku, tiba-tiba muncul dari wajahnya ada tangan lah gitu, ada apalah gitu. Jadi itulah ketika kita menggambar surrealis, itu idenya itu cenderung lebih liar gitu. Ya, so far aku menggunakan brush ini sangat keren ya menurutku, dan cocok juga untuk karakter garis yang aku gunakan. Jadi buat teman-teman yang bingung memilih brush, sebenarnya nggak ada aturan baku sih. Yang ada kalian harus coba setiap brush yang ada, karena kan tiap orang itu punya karakter garis yang berbeda. Pasti punya karakter garis yang berbeda, dan akan punya istilahnya kayak satu brush andalan gitu. Walaupun kalau kalian misalnya udah jago nih pakai apapun itu pasti keren gitu. Cuman kalau aku punya satu brush yang terus itu aja aku pakai, kayak Studio Pen, Inkblend itu. Karena apa? Karena benar-benar selain mager, tapi memang cocok dengan karakter garis yang aku punya. Makanya aku pakai brush itu. Dan settingannya pun bisa kalian sesuaikan. Nah guys, aku udah beres nih buat inkingnya. Jadi sengaja aku nggak buat detail karena sekarang kita akan masuk ke proses warna. Jadi layer warna ini aku buat terpisah dengan layer inking. Jadi kalau sekarang kalian bisa lihat kenapa bentuknya benar-benar masih simple. Karena ketika kita drag atau fill color, jadi benar-benar bidangnya itu bisa terkena banyak gitu loh. Sedangkan kalau kita langsung isi detail, itu kan banyak part yang harus di fill. Jadi agak kurang efektif bekerjanya gitu. Jadi aku di sini pengen share gimana sih caranya bekerja atau menggambar secara efektif. Karena nanti di dunia industri itu sangat diperlukan tuh menggambar dengan dengan efektif tapi hasilnya maksimal. Sekarang kita lanjut ya untuk proses yang selanjutnya itu lebih seru lagi. Oke, keep watching. Kita akan langsung ke proses warna gitu. Jadi apakah tidak perlu didetail nanti? Itu ada waktunya nanti kita bikin detail. Jadi sekarang kita bikin base colornya dulu, oke? Nah, untuk base color posisi layernya kalian taruh di bawah layer outline. Jadi layer outline itu paling atas, di bawah layer outline ada base color. Nah, buat teman-teman yang masih bingung membuat komposisi warna untuk gambar kalian nih biar harmonis atau apa, kalian gunakan aja dulu referensi di awal gitu loh. Karena yang terpenting itu praktek dulu. Karena kalau kalian udah sering, itu seiring waktu kalian pasti akan sangat jago untuk mengkombinasikan warna. Jadi kalian boleh di Pinterest tuh, wah banyak banget tuh komposisi warna yang keren-keren yang bisa kalian coba nanti untuk diaplikasikan di gambar kalian. Nah, disinilah pentingnya kenapa kita harus membuat gambar layer outline dan juga layer detailing nanti atau arsirannya itu terpisah. Karena seperti yang kalian lihat, kalau masih berbentuk outline global seperti ini, jadi kita lebih gampang pasang warnanya. Jadi cepat banget gitu loh. Nah, dari segi vibes di sini gambarnya mungkin akan cenderung lebih lebih minimalis ya secara vibes ya.
Walaupun jumlah warnanya sedikit lebih banyak nih. Jadi kalau di sablon nih mesti di raster nih guys, karena kebanyakan warna gitu. By the way, kira-kira nih untuk next, kalian ada request nggak? Mau gambar apa nih, mumpung mau musim ogoh-ogoh? Kira-kira kalian mau request apa nih, ogoh-ogoh apa? Biar aku gambarin nanti. Nah, kalau kalian perhatikan, tekstur garis yang aku punya itu cenderung agak kasar dan tidak rapi. Justru itu yang aku cari. Karena karyanya akan terlihat lebih ekspresif gitu. Makanya aku sengaja tuh ada yang lewat-lewat ataupun ada kayak apa ya, terkesan kurang rapi, tapi memang itu yang aku inginkan gitu. Dan garisnya pun tarikannya itu harus benar-benar tegas, kita jangan ragu-ragu. Supaya hasilnya pun tuh benar-benar keren gitu. Nah, ini udah beres nih. Sekarang untuk base color. Next apa? Ya jelas kita harus membuat detail sekarang supaya gambarnya itu jadi lebih hidup. Nah guys, itu tadi aku proses pasang untuk base colornya. Sekarang kita tinggal hatching ya kan. Nah, kalian sudah tonton tadi gimana sih aku membuat hatchingnya. Jadi buat kalian yang memang belum terbiasa, kalian bisa hidupkan dulu tuh sketsanya. Atau mungkin buat dulu pola hatchingnya di gambar sketsanya, sehingga pas proses hatching ini kalian tuh nggak bingung, oke? Nah, untuk layer detailing garisnya itu bisa kalian taruh di atas layer outline ataupun di bawah layer outline, oke? Buat teman-teman yang masih bingung nanti pas proses detailing seperti ini, kalian bisa hidupkan sketsa kalian yang tadi itu gitu loh. Jadi ini bagian yang paling aku suka sebenarnya membuat detail seperti ini, karena benar-benar aku bisa explore, dan disinilah kuncinya kita bisa membuat gambar ini jadi jauh lebih hidup, jauh lebih mempunyai nyawa dan lebih ekspresif. Untuk jenis brush sendiri di sini aku masih sama sih, masih menggunakan brush yang tadi tuh yang mirip nama obat, brush sirup. Benar nggak sih bacanya sirup sih? Coba deh kalian cek nanti atau kalian coba. By the way, aku mau cerita sedikit tentang konsistensi ya, tentang konsisten gitu ya. Karena banyak banget nih teman-teman, apalagi yang pemula yang tanya aku terkait di industri kreatif. Jadi baru-baru ini aku tuh main ke tempatnya sahabatku. Kalian pasti tahu sih, jadi ilustrator terkenal banget. Namanya Ian Permana, aka Ianosen. Nah, di sana ada obrolan yang menarik ketika aku main ke studionya Mas Ian ya. Jadi terkait konsistensi gitu. Karena aku dan Mas Ian itu bisa dibilang seangkatan. Seangkatan maksudnya bukan dalam kuliah ya, seangkatan terjun ke industri kreatif. Nah, hubungannya dengan konsisten adalah aku sempat tanyakan tuh ke Mas Ian, kapan sih pertama kali ibaratnya terjun ke industri kreatif, dan kapan tepatnya baru merasakan baru merasakan efeknya, dalam artian dapat order atau dapat job, mulai lancar dapat job, itu kapan? Ternyata hampir sama dengan aku guys. Cuman bedanya kalau aku di awal-awal ya sambil jualan kaos gitu, karena aku punya bisnis konveksi juga namanya Maitis. Jadi aku sambil tuh buat jualan kaos dan juga jualan desain. Cuman jualan desainnya nggak laku gitu. Nah, balik lagi ke cerita Mas Ian bahwa dia itu merasakan efeknya sejak mulai itu 5 tahun loh guys.
Jadi dia mulai 2010, 2015 tuh baru merasakan lancarnya dapat order gitu. Itu pun baru sedikit-sedikit katanya. Artinya apa? Artinya kalian ketika memutuskan untuk menjadi apapun ya, apapun dalam hal ini misalnya jadi ilustrator, kalian harus benar-benar fokus. Benar-benar fokus. Jadi satu hari itu kalian harus benar-benar meluangkan waktu untuk latihan. Karena apa? Kalau kalian malas-malasan, bisa kalian bayangkan ketika kalian malas-malasan, di luar sana tuh banyak tuh, bahkan jutaan orang yang punya mimpi yang sama, lagi serius ataupun lagi belajar serius untuk bisa jadi ilustrator top gitu. Nah, makanya aku sering tuh prihatin ketika beberapa pemula itu pengen banget tuh, pengen ini, pengen itu, pengen punya studio ataupun pengen jago gambar, tapi ketika aku tanya, kamu sehari gambarnya berapa kali? Ternyata belum tentu juga sehari gambar, bahkan seminggu sekali gambar gitu kan. Itu sangat susah sih menurutku, sangat susah, kecuali ada keajaiban ataupun kecuali punya bakat yang sangat besar ya. Makanya aku selalu bilang, mumpung masih muda, mumpung masih ya baru mulai segala macam, manfaatkan waktunya tiap hari untuk menggambar, karena benar-benar proses itu penting gitu. Apalagi sekarang udah ada sosial media. Artinya semua orang yang punya sosial media punya kesempatan yang sama gitu. Artinya semakin kompetitif gitu loh. Semakin kompetitif. Makanya ketika aku buat video ini, aku pengen nih selipin beberapa motivasi juga. Dan juga cerita di teman-teman ilustrator yang lain bahwa hampir semua sama gitu. Hampir semua sama bahwa nggak instan. Butuh waktu, memang butuh waktu, butuh dedikasi dan keseriusan. Karena kalau kalian main-main di sini sayang sekali gitu loh. Kalau kalian sudah memutuskan untuk menjadi seniman, menjadi ilustrator, ayo fokus, usahakan sehari harus benar-benar berkarya. Jangan ibaratnya pedulikan omongan orang gimana-gimana, itu mereka itu nggak punya kontribusi. Pokoknya kalian setiap hari gambar, upload ke sosmed. Jangan berpikir harus dapat like banyak, dapat komen banyak, jangan. Karena gambar bagus atau enggak, indikatornya bukan itu. Yang jelas tujuan kita upload ke sosmed adalah, anggap aja mindsetnya itu seperti album gitu loh. Kayak foto album yang suatu saat bisa kita kenang gitu. Dan satu hal lagi, ketika kalian upload ke sosmed, kita nggak pernah tahu nih, karya kita itu dilihat siapa. Bisa aja karya kalian itu ketemu jodohnya itu di sosmed kan. Karena akan beda nih kalau kalian punya gambar, kalian cuma taruh di hard disk ataupun di komputer, jadi ya udah gitu, nggak akan bisa berkembang juga itu gambar. Tapi kalau kalian bisa post, bisa kalian share, nah itu kita nggak pernah tahu tuh, karena setiap karya punya nasibnya masing-masing. Nah itu menurutku ya. Karena aku sering banget merasakan itu. Jadi aku post karya misalnya waktu itu di tahun 2013, ternyata karya yang aku post 2013 itu dilihat oleh salah satu klienku yang sekarang jadi klienku ya di tahun 2015. Jadi sampai sekarang pun akhirnya aku kerja sama dengan dia. Artinya kalau aku nggak pernah upload karya itu di tahun 2013, aku nggak akan pernah ketemu dengan klienku yang sekarang gitu. Pokoknya jangan pernah berpikir harus sempurna, karena nggak akan pernah sempurna gitu ya. Yang penting berproses saja. Dan jangan pusing di awal untuk menentukan style sih menurutku. Gambar apa aja sih yang pengen kalian gambar, toh itu juga akan bagian dari latihan. Style akan muncul sendiri sih nanti, karena itu akumulatif gitu. Kayak karyaku yang sekarang pun kan ketika aku awal menggambar kan nggak seperti ini hasilnya gitu, ya kan. Jadi hasil yang kalian lihat, kalian tonton hari ini adalah akumulasi dari 13 tahun aku berkarya. Pokoknya gas terus. Yang paling penting itu apa ya? Yang paling penting itu kurang-kurangin menunda, itu parah sih, karena itu bisa jadi habit buruk menurutku. Sekecil apapun kurangin menunda, masih ada waktu, gas aja. Kayak aku sekarang nih rekaman, suaranya bocor, ada motor segala macam. Daripada aku nunggu harus punya ruangan yang kedap suara gitu kan, jadinya aku nggak buat video dong.
Kalau aku sih berpikirnya ya udah kita mulai aja dulu, toh juga nanti bisa dimaksimalkan seiring perjalanan. Yang penting kita dapat konsistennya dulu. Nah, balik lagi ke gambar nih sekarang, seperti yang kalian lihat di sini kan sudah mulai terlihat perbedaannya kan antara yang tadi masih flat dengan yang sekarang sudah aku tambahkan beberapa detail. Jadi karya itu benar-benar terlihat lebih padat, terlihat lebih dinamis, ada dimensinya. Karena gambar itu penting banget tuh ada volumenya. By the way, nanti kalau kalian menggambar, jangan lupa tuh di mention aku ya, mention aku di Instagram. Kalian juga bisa tuh upload ataupun kirim gambar kalian di DM, karena beberapa dari subscriberku di YouTube itu juga udah mulai kirim-kirim waktu ini. Walaupun mungkin nggak semua ya dapat aku lihat gitu. Cuman sebisa mungkin, semaksimal mungkin aku akan kasih feedback buat teman-teman yang udah kirim gambar di DM. Dan kalau yang teman-teman di Bali kebetulan dekat misalnya, silahkan mampir ke studioku, itu buka Senin sampai Sabtu. Silahkan mampir-mampir, kalau mau tanya-tanya silahkan juga. Kalaupun nggak ada aku, kalian bisa tanya tim-timku, mereka semua welcome. Terkait teknik, terkait apapun yang berhubungan industri kreatif, please guys. Oh iya guys, saat ini aku sedang menyelenggarakan lomba, namanya HNS Premiership. Di antara kalian ada yang ikut nggak sih? Coba say hey, atau aku pengen tahu nih tanggapan kalian terhadap lomba yang dibuat sama HNS, ataupun ada masukan buat next season seperti apa. Sekarang sedang berlanjut tuh di babak 20 besar. Jadi kemarin ada ratusan peserta yang ikut, kita saring menjadi 20 besar sekarang. Dan itu free, kemudian hadiahnya lumayan besar. Jadi masuk 20 besar itu sudah dapat hadiah, merchandise. Kemudian juara satunya ada iPad Pro M1, juara 2 itu iPad Pro berapa itu lupa, pokoknya yang juara 3 dapat Wacom. Nah, tapi yang terpenting sebenarnya dari lomba yang aku gagas dulu ya, selain jadi event tahunan, aku pengen sih lewat lomba ini bisa jadi trigger buat munculnya seniman-seniman baru lah di Indonesia ya, pada umumnya gitu. Dan ini lombanya free, dan yang keren nih dari cerita teman-teman yang tahun lalu ikutan, jadi setiap karya yang masuk itu sebenarnya masih tetap menjadi hak miliknya dari teman-teman, jadi bukan jadi hak milik panitia ya. Jadi hak miliknya masih teman-teman, artinya ketika karya itu nggak menang bisa dijadikan portofolio ataupun bisa dijual. Dan ternyata ada beberapa karya yang laku dijual gitu kan. Jadinya kalian nggak sia-sia ikut lomba ini. Tapi yang terpenting menurutku ketika kalian ikut lomba itu dijadikan ajang latihan juga lah. Kayak ya seru-seruan. Aku pun dulu sering ikut lomba tuh, sering banget ikut lomba dan keseringan kalah gitu. Nih bayangin misalnya ikut lomba 30 kali itu menang cuma 5 kali doang gitu. Ya cuman kan aku memandang lomba itu nggak sebatas ibaratnya sebatas juara atau enggak gitu. Jadi kan itu kayak ya untuk melatih mental kita, untuk terbiasa kalau misalnya nggak menang kita terbiasa menerima penolakan. Karena di realitanya di industri ya itu sesuatu yang akan kalian jumpai nanti. Nah kalau mental kalian nggak kuat, gimana caranya nih kalian bersaing gitu kan? Karena di industri kreatif nggak cuma berbicara tentang gambar bagus atau enggak gitu, karena nggak cuma kalian nih yang punya gambar bagus, ada banyak orang yang punya gambar bagus. Nah tapi perbedaannya apa? Mungkin kalian harus punya mental yang kuat, punya strategi lain lah. Intinya harus banyak hal yang kalian pelajari, manajemen, attitude gitu, banyak lah elemen-elemen yang mendukung kalian
untuk bisa berkembanglah karir kalian di industri kreatif. Ya beda hanya kalau kalian hanya menggambar hanya untuk senang-senang untuk diri sendiri sih nggak masalah ya. Tapi kalau kalian pengen terjun ke industri, jadi nggak cuma gambar bagus yang diperlukan, tapi attitude, manajemen, itu banyak hal lah yang benar-benar harus kalian lakukan gitu dan dipelajari. Nah, jadi ini dikit lagi nih beres untuk bikin detail. Jadi yang lumayan sebenarnya ini ya di bagian rambut sama ornamennya sih sebenarnya. Nah, bicara tentang ornamen, seperti yang sering aku bilang, ornamen yang aku buat itu inspirasinya dari ornamen Bali, tetapi tidak yang pakem, ya kan? Nah, di sini aku coba kembangin sesuai yang aku suka. Jadi benar-benar lekukannya itu pun sebebas mungkin aku bikin. Tapi masih orang masih bisa lihat kalau itu adalah Bali gitu. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan lebih detail, itu sudah banyak terdapat improvisasi. Makanya kalau ditanya, Beli Raka inspirasinya dari mana sih gitu? Kalau aku sebagian besar pasti jawabnya Bali. Dan aku juga pengen cerita sedikit ya bahwa kenapa aku menjadikan Bali itu inspirasi. Selain memang aku lahir dan besar di sini ya. Karena di tahun berapa tepatnya aku lupa, bahwa ada satu komik yang aku suka namanya itu Dragon Ball. Nah, jadi inspirasinya itu ternyata dari Bali, guys. Bisa kalian lihat di komik pertama itu ada orang pakai udang, kemudian lokasi bertarungnya itu si Tenkaichi Budokai juga ada candi bentar gitu loh. Yang kalian tahu kan itu dari Bali gitu. Itu sangat membanggakan menurutku. Dan yang paling fenomenal, ada salah satu animasi dari Jepang yang bisa dibilang yang yang mendobrak sampai bisa ke Hollywood, namanya Akira. Nah, si Akira ini menggunakan original soundtracknya itu menggunakan gamelan Bali, guys. Jadi benar-benar keren gitu loh. Nah, dari sanalah aku berangkat bahwa ngapain juga aku jauh-jauh nyari inspirasi gitu loh. Bahwa kita di Indonesia, khususnya di Bali, kita udah disediakan banyak sekali ide sebenarnya. Sekarang tinggal kita mengolah itu menjadi sesuatu yang keren. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap shading dan highlight. Nah, di sini aku akan share untuk shading. Aku hanya akan menggunakan satu warna, yaitu warna abu, tetapi settingan di layernya aku ubah menjadi multiply. Tujuannya supaya warna ini bisa ngeblend di semua jenis warna. Ya kan? Nah, jadi kalian perhatikan, aku sama sekali nggak ada mengganti warna di sini. Jadi benar-benar warna abu yang sama. Ketika aku garis di warna merah seperti ini pun, kalian lihat kan, nah langsung ngeblend ya. Itu kuncinya atau rahasianya ada pada settingannya. Jadi kalian harus setting menjadi multiply. Nah, jadi kalian bisa membuat shadingan hanya menggunakan satu layer. Ini buat teman-teman mungkin yang device-nya nggak bisa menggunakan banyak layer, kalian bisa coba yang ini. Nah, nanti kalau proses sablon itu bisa kok dipecah warna. Jadi itu sistemnya nanti bakal di raster gitu loh. Kalau pas proses pecah warna itu kita bisa setting entah itu menjadi 5 warna, menjadi 6 warna gitu. Walaupun aslinya itu 12 warna. Di sanalah peran sistem raster. Untuk brush aku masih sama menggunakan brush sirup. Karena ternyata oke juga menggunakan brush ini, dan mungkin ke depan akan menggunakan brush ini terus, tapi belum tahu sih nanti kalau bosen ganti brush yang lain. Cuma so far ini keren sih, kalian coba deh. Nah, disinilah kita sekarang akan coba
menggunakan si shading warna ini untuk mempertegas karakter garis yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi di bagian-bagian yang memang perlu ditambah shading itu kita tambahkan. Jadi jangan di semua tempat ya diisi shading, jadi seperlunya aja. Nah ini kita tambah bola mata seperti ini akan menimbulkan kesan tuh lebih metaksu, lebih berkarisma. Jadi itu yang aku suka dari ogoh-ogoh karya Bli Marmar ini ya. Jadi benar-benar apa ya, ekspresinya itu keren banget menurutku. Nah, cara melatih arsiran pun sama. Mungkin di awal kalian pakai referensi dulu. Siapapun karyanya yang memang kalian suka, silahkan kalian tiru itu dulu. Yang penting jangan dijual karya orang gitu ya. Kalau keperluan belajar, nggak apa-apa. Aku pun seperti itu dulu. Jadi di awal untuk belajar, aku benar-benar tiru karya orang dulu. Sampai aku tahu polanya, baru aku kembangin gitu. Kalian bisa tiru ini kalau kalian mau untuk apa ya, untuk pemasangan shadingnya kan apa ya, kadang-kadang tuh masih bingung gitu kan, teman-teman banyak yang bingung cara masang bagaimana gitu. Nah sudah mulai terlihat lebih keren dengan adanya shading. Buat teman-teman yang mungkin kelewatan informasinya tadi, di sini aku menggunakan aplikasinya itu namanya Procreate. Cuman aplikasi Procreate ini baru tersedia, cuman nggak tahu ya, kayaknya masih tersedia hanya untuk iOS gitu loh. Mungkin teman-teman yang menggunakan apa ya, menggunakan Android, kalian bisa gunakan mungkin Ibis Paint atau enggak pakai Sketchbook gitu, bisa aplikasinya. Dan aku udah pernah tuh buat tutorial gambar digital di aplikasi Sketchbook. Mungkin kalian bisa tonton itu. Nanti linknya aku taruh di gini ya, aku taruh di bio ataupun di komen. Nah untuk device ini aku menggunakan iPad Pro yang ukuran 11 inch kayaknya yang ini. Aku sih punya beberapa yang digunakan studio. Sebelumnya aku pakai yang lebih besar, 12,9. Cuman akhir-akhir ini aku sering pakai yang ukuran kecil ini karena bisa lebih apa ya, mobile, kemudian enteng dibawa kemana-mana gitu. Jadi aku pakai yang itu. Nah, sekarang kita masuk ke proses highlight. Oke, highlight ini fungsinya untuk menonjolkan beberapa objek yang menurut kita harus dibuat lebih stand out. Nah, dalam hal ini di bagian ornamen ini ceritanya kan terbuat dari gold gitu, dari emas. Aku pengen dia itu lebih menonjol, makanya aku pasang warna yang lebih cerah lagi agar dia itu terlihat lebih keluar gitu warnanya. Nah, untuk posisi layer sendiri aku taruh di atas layer apa namanya, shading warna. Nah, untuk highlight sama seperti shading, kalian nggak harus pasang di setiap sudut ya. Jadi seperlunya aja, benar-benar seperlunya aja. Yang terpenting gambar itu tuh sudah sesuai apa ya? Sudah sesuai kalau bahasanya itu benar-benar udah cukup menonjol. Jadi itu udah cukup segitu. Jadi jangan di setiap bagian kalian isi highlight gitu. Oke? Nah, ini udah beres nih guys, kalian lihat. Nah, itu guys, tadi aku proses hatching dan juga highlight dan juga pasang shadow. Nah, di sini aku pengen rangkum sedikit proses yang tadi, di mana untuk hatching aku memang lakukan dan menggunakan layer yang berbeda supaya kita lebih efektif dalam bekerja gitu ya. Kemudian untuk proses shading, aku hanya menggunakan satu warna untuk satu layer. Oke, jadi aku hanya menggunakan warna abu saja di layer yang sama. Tetapi untuk bisa digunakan di warna-warna yang berbeda,
settingan dari layer itu aku ubah menjadi multiply. Jadi warna abu itu akan ngeblend di semua warna yang berbeda. Jadi sangat efektif. Nah, untuk highlight aku buat di layer yang berbeda. Nah, highlight ini fungsinya untuk menonjolkan beberapa bagian yang memang pengen kalian highlight gitu atau tonjolkan. Nah, di sini nggak perlu di setiap bagian harus kalian isi sinar, nggak perlu. Jadi secukupnya aja yang kalian rasa perlu, oke? Dan selanjutnya kita akan lihat proses jadi dari gambar ini seperti apa. Keep watching. Nah guys, itu tadi gambarnya sudah beres, dan sebelum closing nih, aku pengen tunjukin ke kalian detail-detail yang sudah aku sebutin tadi. Untuk brush di sini aku menggunakan brush sirup yang ini, settingannya juga settingan yang biasa-biasa aja, cuma di setting stabilization-nya doang. Dan jadi itu aja sih, udah beres sepertinya semuanya. Nah, semoga kalian mendapatkan manfaat lah dari video ini, dan yang terpenting sih harus sering latihan ya, konsisten tiap hari. Pastikan atau usahakan luangkan waktu untuk berkarya, minimal membuat sketsa. Dan seperti yang aku bilang, jangan terlalu terpaku ke style ya, untuk pemula ini khususnya. Pokoknya di awal gambar apa saja yang pengen kalian gambar, karena yang terpenting di awal adalah kalian harus menumbuhkan mentalitas berkarya dulu ya, konsistennya dulu lah. Pokoknya itu, dan jangan berpatokan ke alat. Jadi gunakan yang kalian punya saat ini saja, oke? Dan akhir kata, jangan lupa di subscribe, di share juga. Dan kalau ada saran, boleh kalian komen. Dan next, kalian mau request gambar apa silahkan. Rakajana signing out, see you di konten selanjutnya. Bye bye.